Sekarang kita bahas secara batin hati kita. Kita ini manusia tempatnya salah dan lupa, betul? Nabi Adam itu manusia, nabi yang pertama. Tapi Nabi Adam melakukan kesalahan ketika di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala memakan buah khuldi. Ini Nabi Adam aja melakukan kesalahan, apalagi kita. Nah, di dalam ilmu tasawuf atau ilmu akhlak ada 3 yang bisa kita tanamin. Ini mudah diingat sama kita. Ulama memberikan kasih contoh bagi kita ada 3 atau 3 kelas bahasanya. Orang itu untuk memperbaiki dirinya, untuk memperbaiki hatinya. Yang pertama, takhalli. Takhalli ini artinya menjauhkan, melupakan, melepaskan. Dulu kita melakukan maksiat, dulu kita punya salah sama orang, dulu kita punya salah sama semua. Lupakan, jauhkan. Yang sekarang berbeda dengan yang dulu. Apalagi kita punya dosa sama Allah. Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba saya, kamu ini bermaksiat kepada saya di siang dan pada malam harinya. Wa ana aghfiru dzunuban jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Dan aku mengampuni seluruh dosa, kamu memohon ampun kepada saya sekarang, akan kuampuni engkau. Apapun dosanya, kecuali 1. Dosa yang Allah Ta'ala sangat murkai, yaitu menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hati-hati. Atau kita juga mengakui selain Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang lain, hati-hati. Fastaghfiruni aghfir lakum. Kamu menghampiri saya, memohon ampun kepada saya, kata Allah, akan kuampuni engkau. Nah, ini takhalli. Jauhkan, lupakan kesalahan-kesalahan yang dulu. Yang kedua, tahalli, menghiasi. Hiasi diri kita, hati kita. Hati ini nih adalah inti dari tubuh kita. Kalau kita pengen belajar ilmu, pengen cepat masuknya, yang pertama dibenahi adalah hati kita. Karena hati ini adalah pintu ma'rifat. Termasuk seseorang jika ingin belajar tentang ma'rifatullah, mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya dulu benahi. Tahalli, benahi hatinya, hiasi dirinya dengan apa? Membaca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran dengan sedekah, dengan mengingat Allah, dengan membaca sholawat, dengan membaca sirah-sirah Nabi SAW, membaca kisah-kisahnya Nabi. Jadikan teladannya Nabi dalam diri kita. Ini tahalli. Yang ketiga adalah tajalli. Nah, ini adalah puncaknya orang kerinduan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia udah lupa sama dunia, dia ingatnya akhirat. Dunia yang menghampiri dia, bayangin tuh. Dia gak nyamperin dunia, tapi dunia yang menghampiri dia. Akhirat dia kejar. Dia ingatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunianya bagus, tapi akhiratnya juga bagus. Dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap jalan ingat nama Allah. Artinya dihiasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 untuk mengintrospeksi diri kita, membenahi diri kita. Takhalli, tahalli, tajalli. Ini luar biasa, tasawuf, membenahi diri kita. Nah, lalu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kita lihat apa yang bisa kita jadikan contoh. Apalagi di kehidupan zaman sekarang, era digital. Kita lihat anak-anak kita. Banyak anak-anak kecil atau anak yang sudah remaja, kalau ditanya, coba sebutin aja 1 kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Jakarta misalkan, contoh zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang. Jangankan dia tahu, dia nggak paham. Kalau kita buka di sosial media, coba sebutin aja 1 kisah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia nggak bisa sebutin, nggak kenal dengan nabinya. Padahal harus yang dijadikan contoh di dalam kehidupannya, teladan, budi pekerti dalam sehariannya adalah budi pekertinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini terkadang dusta. Kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, lisan kita selalu bilang, oh saya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita nggak pernah ada rasa penasaran dengan kehidupan Nabi. Padahal orang yang betul-betul cinta kepada Nabi,
dia pasti akan penasaran dengan Nabi SAW. Gimana sih kehidupan Rasul? Bagaimana sih kesehariannya Nabi? Apa aja sih sunnahnya Nabi? Ini orang yang betul cinta kepada Rasulullah. Budi pekertinya Nabi diikuti. Tidak ada satu idola yang lebih baik yang bisa kita sama-sama ikuti kecuali dengan Nabi SAW. Nabi Muhammad paling terbaik. Pernah suatu ketika ada seorang buronan penjahat datang kepada Nabi. Ini orang jahatnya luar biasa. Pengen membunuh Nabi juga, bayangin tuh. Jahat pengen ngebunuh Nabi. Waktu itu Mekah udah banyaknya Muslim. Mekah sudah dipegang oleh Nabi SAW, Nabi sebagai pemimpinnya. Ini buronan ini bernama Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini bingung mau kabur kemana lagi. Ke kanan dia ketangkep, ke kiri ketangkep. Akhirnya dia datang kepada Nabi SAW. Ketika datang ke rumahnya Nabi nggak marah. Nabi tahu ini buronan, Nabi tahu ini penjahat. Nabi pegang tangannya, Nabi ajak ke rumahnya. Masuk ke ruang tamu Nabi SAW. Kaget Adi bin Hatim. Rumahnya Nabi Muhammad ternyata sederhana. Itu lantainya Nabi SAW terbuat dari tanah semua, gak ada kayak karpet-karpet gitu, gak ada. Maka ketika itu diajak ke ruang tamu oleh Nabi. Di situ ada tempat khusus duduknya Nabi, kayak permadani kecil begini. Kecil tempatnya, khusus cuma satu buat Nabi. Akhirnya Nabi suruh Adi bin Hatim duduk di situ, Nabi langsung duduk di tanah. Nah, ini apa yang bisa kita ambil contohnya? Budi pekertinya Nabi, teladannya Nabi. Menghiasi diri kita dengan teladannya Nabi. Ini bayangin, buronan penjahat, tapi Nabi nggak ingat. Nabi nggak ingat di dalam dirinya Nabi SAW yang adalah penjahat. Dianggap sama saudara dia. Nabi duduk di tanah. Nabi nggak merasa dirinya lebih tinggi daripada Adi bin Hatim. Padahal seorang Nabi, manusia yang sempurna, seorang Rasul, Sayyidul Anbiya wa Khatamun Nabi. Rendah hatinya Nabi SAW. Pernah lagi ada seorang Arabi, orang Arab Badui, datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Penasaran dengan Nabi, ini benar-benar cinta nih. Orang pedalaman ini benar-benar cinta sama Nabi. Datang kepada Sayyidina Umar, coba ceritain kepada saya tentang akhlaknya Nabi. Penasaran yang luar biasa. Ceritain coba kepada saya tentang akhlaknya Nabi. Sayyidina Umar gak bisa jawab. Sayyidina Umar nangis. Ketika Sayyidina Umar nangis, Sayyidina Umar menunjuk kepada lagi Sayyidina Bilal bin Rabah, yang biasanya muadzimnya Rasulullah. Datang kepada Sayyidina Bilal, wahai Sayyidina Bilal, ceritain kepada saya tentang akhlaknya Nabi. Gak bisa jawab, nangis. Nunjuk lagi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali gak bisa jawab. Dia bingung, Arabi ini kok 3 sahabat gak bisa jawab. Sayyidina Ali kembali bertanya, coba sekarang kamu ceritakan kepada saya tentang semua hal yang ada di muka bumi ini. Sekarang di depan saya. Arabi ini bilang gak bisa Sayyidina Ali. Bagaimana mungkin saya ini ngeceritain semua hal yang ada di muka bumi ini sekarang di depan kamu saya ceritain, gak mungkin bisa. Maka Sayyidina Ali bilang, jawaban cerdasnya dari beliau, kamu, aku tanya, coba ceritakan tentang seluruh yang ada di muka bumi ini, kamu tidak bisa jawab. Sedangkan Allah Ta'ala tidak memuji dunia. Allah Ta'ala mengatakan dunia ini kecil, dunia ini penuh dengan sendak gurau. Lalu bagaimana aku bisa menceritakan tentang akhlaknya Nabi, sedangkan Allah Ta'ala berfirman memuji Nabi SAW tentang akhlaknya beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Nabi Muhammad berada di atas budi pekerti yang mulia. Bagaimana mungkin aku bisa menceritakannya? Nah, ini akhlaknya Nabi SAW. Kita memperbaiki diri kita, menghiasi diri kita dengan akhlaknya Nabi. Pernah Nabi lagi dikasih buah anggur, ya, dikasih buah anggur sama Arabi juga. Arabi ini senangnya luar biasa. Anggurnya anggur biasa, dikasih kepada Nabi. Nabi makan 1 suap, 2 suap, 3 suap, sampai habis itu 1 mangkok sendiri sama Nabi. Sahabat yang di sampingnya pada bingung, kok Rasulullah gak bagi-bagi?
Rasulullah nggak bagi-bagi, Rasulullah senang banget makmur. Akhirnya pergi ini orang Arabi ini senangnya luar biasa, makanannya habis dimakan sama Nabi. Ketika Arabi ini pulang, sahabat pada nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa tadi engkau menghabiskan makanan itu, kok tidak bagi-bagi dengan kami ya Rasulullah? Ternyata Rasulullah menjawab, kamu lihat ketika aku menghabiskan satu mangkuk anggur tersebut, bahagianya orang yang tadi. Kamu tahu, ini anggur rasanya sepet. Ya, gak ketawa. Iya, rasanya sepet. Rasanya asem. Kalau saya bagikan kepada kalian, saya takut kalian menimbulkan reaksi di wajah kalian. Oh, ini makanan gak enak. Akhirnya tadi yang ngasih jadi kasihan. Dia jadi kasihan. Makanannya kok gak enak. Dikasih pada Nabi SAW. Tapi Nabi makan. Nabi jaga perasaannya orang yang tadi ngasih. Nabi tetap senyum. Nabi abisin walaupun sepet rasanya. Ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita gimana? Hah? Misalkan dikasih durian, misalkan kayak saya nih, saya kan mabuk durian, nggak bisa saya minum durian aja nggak bisa. Dikasih durian gimana? Hah? Dimakan. Nah, ini kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khususiyahnya beliau. Beliau ini kayak begitu luar biasa. Bisa nahan, jaga perasaan hatinya orang lain. Nah ini bisa kita ambil juga faedahnya, hikmahnya, jaga perasaan hati orang lain. Jangan ada dusta di antara kita. Cukup ya? Ya. Lain saya